warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Iis Ningsi dengan NIM B1C124145. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi pemasaran dari tugas pengantar bisnis. Pemasaran adalah serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan atau individu untuk memperkenalkan, mempromosikan, dan mendistribusikan barang atau jasa kepada konsumen. Nah, dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan konsumen, serta sekaligus untuk mencapai tujuan perusahaan atau bisnis itu sendiri. Penerapan konsep pemasaran di organisasi laba yaitu terdiri dari 1. Riset pasar. Nah, riset pasar ini bertujuan untuk mengidentifikasikan kebutuhan dan keinginan konsumen serta mempelajari tren pasar untuk memastikan bahwa produk yang ditawarkan sesuai dengan keinginan pemasaran. Yang kedua, segmentasi pasar, yaitu menyusun strategi pemasaran berdasarkan segmen pasar yang berbeda, seperti berdasarkan demografi, perilaku, atau lokasi. Yang ketiga, penetapan harga, yaitu menentukan harga yang bersaing dan sesuai dengan nilai produk atau jasa. Yang keempat, promosi, yaitu menerapkan berbagai metode promosi seperti iklan, media sosial, atau bahkan memberikan diskon yang bertujuan untuk menarik perhatian konsumen. Yang kelima, distribusi, yaitu menerapkan berbagai metode distribusi yang efektif dan efisien agar produk jauh lebih aman dan lebih hemat waktu. Konsep pemasaran dalam organisasi nirlaba yaitu yang pertama, pemasaran sosial, yaitu mempromosikan kampanye atau tujuan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat seperti mengumpulkan dana, meningkatkan kesadaran akan isu sosial, dan mengedukasi masyarakat. Yang kedua, segmentasi dan penargetan. Nah, organisasi nirlaba seringkali menargetkan donor, relawan, atau kelompok penerima manfaat tertentu. Nah, mereka menggunakan pemasaran untuk mengidentifikasi audiens yang tepat dan menyesuaikan pesan yang lebih tepat lagi. Yang ketiga, branding dan pencitraan, yaitu membangun citra organisasi yang baik dan terpercaya sangat penting untuk menarik dukungan relawan atau donor. Yang keempat, komunikasi yang efektif, yaitu pemasaran di organisasi nirlaba juga menekankan pentingnya komunikasi yang menggugah emosi seperti cerita kesuksesan dari penerima manfaat untuk menarik perhatian dari kalangan publik. Yang kelima, kemitraan dan kolaborasi. Organisasi nirlaba sering bekerja sama dengan perusahaan atau individu lain yang mendukung tujuan mereka. 4P dalam pemasaran terdiri dari 1. Produk, yaitu barang atau jasa yang ditawarkan kepada konsumen untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan mereka. Yang kedua, harga atau price, yaitu nilai uang yang dibebankan kepada konsumen untuk memperoleh produk tersebut. Yang ketiga, tempat atau place, yaitu saluran distribusi atau tempat di mana produk dapat diperoleh oleh konsumen. Yang keempat, promosi, yaitu kegiatan yang dilakukan untuk menginformasikan, mempengaruhi, dan membujuk konsumen agar mau membeli produk yang ditawarkan, seperti iklan, promosi penjualan, dan relation public. Proses penelitian pemasaran adalah serangkaian langkah yang sistematis untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasi data yang berkaitan dengan pasar, produk, atau layanan guna pengambilan keputusan bisnis yang lebih tepat. Berikut cara-cara pemindaian lingkungan dalam pemasaran. Yang pertama, mengidentifikasi peluang dan ancaman. Nah, pemindaian lingkungan memungkinkan perusahaan untuk mengidentifikasi perubahan untuk membuka peluang atau bahkan menjadi ancaman bagi bisnis itu sendiri.
Yang kedua, mengikuti tren pasar. Nah, pemindaian ini berguna untuk mengikuti tren pasar seperti pergeseran preferensi konsumen, perkembangan teknologi baru, atau perubahan perilaku. Yang ketiga, adaptasi terhadap perubahan eksternal. Nah, lingkungan pasar itu dapat selalu berubah, seperti perubahan regulasi, inflasi, atau resesi ekonomi, sehingga hal ini dapat mempengaruhi keputusan strategi perusahaan. Yang keempat, memahami faktor sosial dan budaya. Nah, tren sosial dan budaya itu dapat mempengaruhi keputusan pemasaran juga. Nah, contohnya seperti perubahan dalam nilai-nilai konsumen. Yang kelima, menilai dampak teknologi baru. Nah, seperti yang kita ketahui, kalau pada zaman sekarang itu teknologi baru semakin pesat ya perkembangannya, sehingga teknologi ini hampir semua dapat mempengaruhi aspek pemasaran. Nah, misalnya nih kita menggunakan media sosial untuk pemasaran, atau kita menggunakan teknologi otomatisasi untuk pemasaran digital. Yang keenam, kompetensi dan analisis industri. Dengan memahami perubahan lingkungan dalam persaingan atau dinamika industri, sebuah perusahaan dapat menganalisis atau mengidentifikasi langkah-langkah apa sih yang harus mereka lakukan untuk mempertahankan atau memperluas jangkauan pasar mereka. Berikut ini adalah cara pemasar untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Yang pertama ada segmentasi pasar. Nah, segmentasi pasar adalah proses pembagian pasar menjadi kelompok-kelompok konsumen yang memiliki karakteristik, kebutuhan dan perilaku yang serupa. Nah, tujuan segmentasi pasar ini adalah untuk memungkinkan pemasar fokus pada kelompok konsumen tertentu. Nah, seperti menawarkan produk atau layanan yang lebih relevan dan dapat memenuhi kebutuhan mereka dengan lebih baik. Yang kedua ada pemasaran hubungan. Nah, pemasaran hubungan ini dia lebih berfokus kepada membangun hubungan jangka panjang dan saling menguntungkan antara konsumen dan perusahaan. Nah, tujuan utama dari pemasaran hubungan ini adalah menciptakan loyalitas pelanggan yang akan menghasilkan keuntungan yang berkelanjutan bagi perusahaan itu sendiri. Yang ketiga ada studi perilaku konsumen. Nah, studi perilaku konsumen ini adalah penelitian yang dilakukan untuk memahami dan menganalisis konsumen, apa saja yang membuat konsumen mengambil keputusan untuk membeli sesuatu, dan hal-hal apa saja yang dapat mempengaruhi keputusan tersebut. Hal ini melibatkan analisis faktor-faktor seperti analisis psikolog, sosial, budaya, ekonomi yang dapat mempengaruhi keputusan konsumen. Berikut ini adalah hal yang membuat pasar bisnis ke bisnis berbeda dari pasar konsumen. Yang pertama, tujuan pembelian. Nah, pada pasar konsumen, tujuan pembeliannya itu untuk memenuhi kebutuhan keluarga atau individu. Nah, pada pasar bisnis itu untuk meningkatkan bisnis atau produk atau bahkan distribusi mereka. Yang kedua, proses pengambilan keputusan. Yang ketiga, jumlah dan frekuensi pembelian. Yang keempat, hubungan antara pelanggan dan penjual. Yang kelima, harga dan penetapan harga. Yang keenam, ada kompleksitas produk atau layanan. Yang ketujuh, ada pendekatan pemasaran. Dan yang terakhir, ada pengaruh sosial dan emosional. Nah, itu saja cara-cara yang membuat pasar bisnis ke bisnis dan pasar konsumen berbeda. Sekian itu saja yang bisa saya sampaikan dari materi ini. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Saya ucapkan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.